Allahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Dalam Al-Quran ayat pertama yang menerangkan tentang Yesus mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang hamba yang diberkati Tuhan. Di dalam kisah para rasul 3:13 disebutkan apa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Diberkati dia karena dia menjalani segala apa yang diperintahkan oleh Bapaknya dan itu yang dijalani di masanya. Mana buktinya? Yohanes 5 ayat 36. Dikatakan kepada mereka ada kesaksian yang lebih besar daripada Yohanes. Yaitu apa? Tentang Bapa yang mengutus aku dan tentang perintahnya yang kujalani sekarang. Wa ja'alani mubarakan. Itulah yang membuat aku terberkati karena itu. Untuk menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran bukan sedang mencomot Ibrani, mencomot kitab lain, bukan. Tapi Al-Quran datang di akhir sejarah dengan tujuan memberitahukan kembali siapa sosok-sosok di belakang yang telah mereka fitnah. Ada yang mereka fitnah menjadi anak Allah, ada yang mereka fitnah untuk menjadi Tuhan. Makanya doa Nabi Isa di dalam Al-Maryam, salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya Allah ya Tuhanku, sejahtera adalah Tuhan. Akan tetapi orang yang kemudian ingin menuhankannya mengeluarkan ayat-ayat, hari ini telah lahirlah juru selamat Tuhan di negeri Daud. Sedangkan Yesus tidak pernah ngomong kelahirannya untuk menjadi Tuhan. Maka saat itu Yesus bersedih dan berdoa kepada Allah, salamun alayya yauma wulidtu ya Allah. Sejahterakan namaku ya Allah. Bersihkan daripada tuduhan mereka. Wa yauma amut, dan saat mereka mengatakan tuduhan di balik kematianku untuk menebus dosa mereka. Untuk menunjukkan apa? Bahwa Yesus berdoa bahwa kematian aku yang mereka anggap aku itu mati hanya untuk menjadi Tuhan bagi mereka, bersihkan itu ya Allah. Dan yang terakhir wa yauma ub'atsu hayya, bersihkan lagi namaku ya Allah. Daripada yang mereka tuduhkan kebangkitanku adalah menjadi Tuhan dan juru selamat bagi mereka. Di mana pada saat itu mereka datang kepadaku mengatakan Tuhan, Tuhan. Aku mengatakan kepada mereka, enyahlah engkau. Mereka mengatakan kami pada Tuhan, karena jika Tuhan memiliki kelahiran, maka Tuhan sendiri akan bertanya, kenapa aku harus dilahirkan? Lalu siapa penciptaku untuk kemudian aku dilahirkan? Maka Al-Quran membersihkan otak manusia, mengekang otak manusia untuk kembali memusatkan akal untuk membedakan antara Tuhan dengan makhluknya. Makanya dengan berani Allah mengatakan bahwa kalau kalian ingin berpikir tentangku, pikirkanlah tentang ciptaanku. Setelah kamu tahu membedakan semua ciptaanku, maka engkau temukan aku. Menunjukkan apa? Saat kita berarti membedakan di antara laptop dengan bayi-bayi, dengan buaya-buaya, dengan hantu-hantu, dengan meja-meja, dengan lembu-lembu, dengan manusia-manusia, dengan patung-patung, dengan atap-atap, dengan langit-langit, dengan matahari-matahari, dengan bulan, lalu disuguhkan dengan kata Tuhan. Kenapa justru kita samakan? Kalau kita samakan antara kata Tuhan adalah manusia, maka setiap manusia adalah Tuhan. Kita contohkan buktinya. Andaikan Yesus bisa dituhankan karena ada kata-kata yang menuliskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia menjadi manusia dan juru selamat bagi kita. Lalu bagaimana jikalau seorang Bang Daman yang bukan Tuhan dituliskan juga bahwa dia adalah juru selamat, dia Tuhan yang lahir di negeri Indonesia. 2000 tahun yang akan datang, apakah Bang Daman juga punya probability yang sama seperti Yesus yang kemudian akan dituhankan? Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya, jika sebenarnya manusia bisa dituhankan, maka setiap manusia adalah Tuhan. Tidak mustahil yoga akan dituhankan. Dengan mudahnya yoga menjadi satu sosok yang akan saya tuhankan. Saya akan menuliskan dalil. Apa ni? Tapan enggak? Chalo बैठे ना मेरे आपके तुम हो थम के परोगे नमस्ते मुझके प्यार हो करोगे Belum masuk, kok jalan sate. oh namaste labarte naporte me la porta naborte casta morta. Nah, tak apa-apa, lihat dah lupa aku, nggak tahu aku mau bilang apa lagi, dah itulah pokoknya. Ya enggak yoga? Kalau Yesus bisa dituhankan karena ada tulisan yang mengatakan Tuhan adalah manusia. Kalau ada yang menuliskan yoga adalah Tuhan yang berbentuk manusia, 2000 tahun yang akan datang orang nyembah yoga enggak kira-kira? Nah, sekarang otak yoga nih, coba lihat Bang Daman. Bisa enggak yoga bayangin hidung Bang Daman ada di sini? Bayangin, dalam bayangan, bisa enggak? Bisa. Bayangin Bang Daman punya mata 8, bisa enggak?
Sekarang gini, Tuhan menciptakan kita akal, ada yang namanya akal yang namanya rasio, ada akal yang namanya imajin, ada akal yang namanya klimaks. Imajin segala sesuatu yang tidak realita, akan tapi bisa muncul di akal. Contoh membayangkan mata Bang Daman ada 8. Sekarang jika Tuhan berbentuk makhluk yang dapat ditangkap panca indera yaitu mata, maka tidak mustahil imajin manusia akan menghinakan Tuhan. Contoh, jika Tuhan berbentuk seperti ini, kita hinakan bahwa ini ada di kloset. Misalnya, bisa nggak kita bayangin? Bisa. Bisa nggak kalian bayangin Yesus kencing? Bisa. Bisa nggak kalian bayangin bahwa Yesus kepleset di sumur? Bisa. Sepantas apa Tuhan untuk jadi manusia dan dihinakan oleh kepala manusia sendiri karena mengambil satu bentuk yang bentuk tersebut akan dikhianati oleh imajinasi manusia sendiri. Untuk menunjukkan apa? Islam mengekang kewarasan manusia. Tidak patut setelah Tuhan menciptakan akal manusia, menciptakan imajin manusia, kemudian imajin manusia menghinakan Tuhan di dalam pikirannya, membayangkan Tuhan ada di kloset, membayangkan Tuhan ada di sumur, membayangkan Tuhan masuk sumur, membayangkan Tuhan ditabrak mobil, membayangkan Tuhan jatuh dalam kali, membayangkan Tuhan terjungkil kepalanya gembung. Bisa. Menunjukkan apa? Bahwa tidak patut Tuhan akan dihinakan di dalam imajin manusia. Makanya Allah bersihkan pertama dirinya dengan dirinya yang tidak pernah ditangkap oleh panca indera, sehingga tidak ada imajin manusia yang dapat menghinakannya. Lalu Allah murnikan kembali Nabi Muhammad dengan tidak ada yang boleh menggambar Nabi Muhammad. Maka tidak ada pandangan bahwa Nabi Muhammad itu ada di sumur, Nabi Muhammad kepleset, Nabi Muhammad ketabrak mobil, Nabi Muhammad diinjak unta. Nggak ada. Karena apa? Dari situlah fatwa Allah bilang, jangan kau gambar nabi-nabiku. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa jika digambar seorang nabi tersebut, nabi itu akan dihinakan oleh pembencinya. Membayangkan Nabi Muhammad gak pakai baju, membayangkan Nabi Muhammad pakai kolor doang misalnya. Menunjukkan apa? Setelah Allah sucikan dirinya, Allah sucikan utusannya. Masya Allah, luar biasa Islam. Itu dia. Assalamualaikum. Selamat malam, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali penjelasan Bang Daman itu, Bang Yoga. Sesuai dengan teks Al-Quran dan sesuai dengan kaidah mantik berpikir. Saya Mantap, tahu mantap. ini. Saya tahu ini dari suaranya ini. Ini udah kah? Bukan, saya itu lama sekali Bang Daman. Nggak masuk. Suara udah ini, suara udah makcik ini. Bukan. Suaranya mirip. Mantap, mantap. Suaranya aja mirip Bang. Tapi lama sekali saya nggak masuk formal ini. Karena sibuk kerja. Cuma lihat antum memberikan satu penjelasan itu cukup bagus sekali. Bagus Bang Yoga. Semoga Bang Yoga bisa juga mencerahkan, memberikan pencerahan seperti gurunda kita itu. Kok gurunda? Bukanlah. Saya adalah Maksudnya seorang gurundanya Bang Yoga gitu. Maksudnya gurundanya Bang Yoga. Demikian. Lanjut. Amin. Terima kasih. Dina Jessica, selamat malam. Dina Jessica, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, Bang Gembel ini. Bang Gembel. Selamat malam. Selamat malam Gembel. Bang Gembel namanya lu. Wah, Bang Gembel. Kenapa Bang mau jadi gembel, Bang? Wah, Bang, kasihan Bang Gembel kan. Ya udah Bang, kalau nggak ada suara kita turunin ya. Kak Jessica, kalau tidak ada suara kita turunin ya. Yaudah, kita turunin dulu. Bang Yoga jambak diambak itulah oten biar serunya ada Bang Daman. Iya. Si Dina ini nggak ada suaranya lo. Turunin dulu. Bang Daman, noise gimana Yoga? Gimana noise-nya? Coba kasih tahu. Jadi pakai kipas. Apa yang jadi masalah? Jadi biasakan, biar terbiasa. Lagi Bang Daman pencerahannya itu buat Bang Udah Yoga. itu udah paling cerah. Teman cerah itu teman. Udah paling cerah. Bahwa itulah alasan kenapa Allah tidak memperlihatkan diri. Karena jika Allah memperlihatkan diri, kita harus bertanya, mau yang seperti apa Allah menampakkan diri? Mau seperti pohon?
Pohon itu lebih lemah dari kita. Mau seperti apa? Matahari. Matahari lebih lemah daripada kita. Kita bisa ada di siang, bisa ada di malam. Lah matahari cuma bisa ada di siang, tidak bisa ada di malam. Mau lebih apa? Tuhan menjadi batu, bisa kita injak. Kalau andaikan Tuhan harus nampak, harus kayak mana gitu kita harus tanya. Oh jadi manusia, sama seperti saya. Kalau bisa sembahkan Yesus, kenapa nggak sembahkan Bang Daman? Oh karena Bang Daman tidak dari sorga. Pertanyaan saya, orang yang nulis Yesus dari sorga, teropong apa yang dia pakai dan memastikan Yesus benar di surga gitu. Nah, Memang Oten ini kadang-kadang kayak ngelihat Yesus saja. Yesus digambar sedemikian rupa, wajahnya begitu, rambutnya seperti itu, jubahnya seperti itu. Ya secara logika kan di zaman-zaman tersebut tidak bisa mewakili gambar itu sebagai Yesus yang asli. Dan ketika ada gambar-gambar seperti itu kan imajinasi kita juga benar kata Bang Daman liar. Nah, itu liar liar. imaji kita. Makanya Nabi Muhammad pernah Nanti di kita era bisa Utsman. Di era Utsman ada seorang penyair Persia yang ingin menggambarkan Nabi Muhammad. Mereka langsung bilang, jangan gambarkan nabiku. Kenapa? Allah akan titipkan orang-orang yang logik. Siapa? Para khulafaur rasyidin. Apa alasan daripada dilarangnya gambar muka Nabi Muhammad? Nanti jadi kayak Yesus. Apa dihinakan oleh otak? Di room Kristen menggambar Nabi Muhammad mata besar ini dan semuanya. Lah itu bukan Nabi Muhammad. Orang dari awal nggak pernah digambar. Jadi kita kenapa harus marah? Ya kan? Betul. Itu Bang Yoga. Jadi Allah itu lebih tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Benar mata. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW digambarkan, itu pasti ada orang yang lama-lama akan mentuhankan. Bagaimana terjadinya syirik itu? Syirik pertama yang dilakukan oleh umat manusia itu seperti itu, Bang Yoga. Syirik pertama yang dilakukan manusia pertama ini yang melakukan syirik itu seperti itu. Ada orang-orang alim yang ketika meninggal kemudianlah dibikin patung begitu. Saking kangennya orang-orang tersebut pada zaman itu setelah Nabi Adam itu ya, Nabi Zid ya, mungkin kalau salah dikoreksi. Di zaman Nabi Zid itu orang-orang soleh itu digambarkan dibikin patung gitu. Tapi ketika setan masuk, iblis masuk, patungnya kemudian patungnya kemudian seakan-akan melirik melihat. Jadi hidup gitu, kelihatannya hidup, maka dijadikan kesyirikan terbaru dalam dunia kesyirikan itu. Awal mula kesyirikan itu orang-orang alim yang dibuatkan patung, yang dibuatkan gambar. Demikian. Iya Bang. Kita sapa dulu tamu Bang. Selamat malam Mida. Mida, selamat malam. Ya, Bang Bay, selamat malam. Bang Bay. Ya, Iwan Gaul, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang, turun aja Bang. Oh iya, Islam Bang ya? Oh iya Bang. Ya. Ya. Mida, selamat malam. Assalamualaikum. Oh, nggak ada suara turun ya? Iya, Bang B. Atau yang muslim boleh naik tapi bertanya soal Islam ataupun ayat-ayat yang di framing Oten boleh. Biar ada ilmu-ilmuwan kita boleh. Nanti Oten-Oten yang nggak setuju, naik dia. Bang B ini nggak ada suara nggak? Selamat malam Putra Kelana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini udah keluar emang yang ada suaramu Bang. Marahin dia juga. Iya, naik tuh ada suara.
Bang Daman, bunyi kipasnya kedengaran, maklumin aja. Ribut kali apa gimana Yoga? Nggak terlalu ribut kan? Tidak, cuma noise sedikit bang. Nah, itu buat takut-takutin orang aja. Kau jangan tapping-tapping kau di bawah ya Kristen ya, makanya aku matikan tapping biar naik kau ke atas. Nice. Daman katanya wajahnya mirip Yesus ya. Oh, memang. Wajahku agak-agak mirip Yesus teman. Bang Daman itu Bang Yakub itu. Ya, selamat malam Lems. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, kurang mirip apa lagi coba? Rambutnya bang kurang pirang. Coba geserin judul Yoga. Kurang mirip apa lagi coba? Keren Bang Daman. Oh. Ya kayak gini lah aku sembah dulu itu. Aduh. Alhamdulillah Bang Yoga keluar dari kesyirikan akbar. Itu syirik akbar itu.